Karakter Sienna itu beda banget. Karakter Sienna itu sangat-sangat beda sama karakter-karakter yang aku perankan sebelumnya. Kalau yang aku perankan sebelumnya kan karakternya ceria, terus kayak di Skala walaupun dia ada sisi gelapnya, tapi dia ada sisi dimana dia harus di episode manic, terus dia harus ya ceria, impulsif, mengeluarkan ekspresinya. Kalau Sienna itu dia dingin banget, dia dingin. Sebelum dia tahu dia kena penyakit pun dia emang tipe yang dingin, yang ditakutin sama cowok-cowok, makanya cowok-cowok nggak ada yang ngedeketin dia. Penyakit. Iya, jadi pas dia akhirnya tahu kalau dia punya sakit, ini kan ada di novelnya ya, sakit gagal ginjal. Oke, gagal Ya, ginjal. ini karena berangkat dari buku, jadi boleh aku spoilerin. Boleh bangkit. Nah, karena dia ada sakit ginjal, semakin dingin lagi, semakin gak pernah senyum, semakin melihat hidup ini udah gak ada harapan. Nah, ini bertolak belakang banget sama karakter aku. Aku tuh orangnya ketawa mulu kan. Jadi pas harus syuting Sienna ya gak boleh senyum, terus melihat hidup tuh hitam gitu, kayak Kelam. udah kelam, gak ada harapan. Itu lumayan sulit sih. Jadi dimana dia tuh harus kuat, tapi situasi kejadian yang terjadi sama dia tuh benar-benar menimpa dia terus, yang dimana dia udah nggak bisa kuat lagi sampai pecah dan udah nggak punya harapan lagi. Jadi cukup karakter yang sangat menantang untuk aku develop. Kenapa namanya paling atas? Mungkin karena cerita Glenn Anggara ini bisa terbentuk karena karakternya Sienna. Jadi aku berperan sebagai Sienna. Nah, kenapa si Glenn Anggara ini punya 12 cerita? Karena 12 cerita itu berangkat dari 12 keinginan Sienna. Jadi Sienna itu anak remaja yang punya mimpi besar, tapi karena sesuatu hal, ya ada sih di novelnya, aku ceritain aja ya, karena dia punya penyakit, jadi dia harus mengubur mimpinya dalam-dalam, karena dia harus fokus sama kesehatannya dia. Terus juga dia harus selain fokus sama kesehatannya, dia juga nggak bisa lanjut pendidikannya karena masalah ekonomi keluarga, yang akhirnya di mana dia menuliskan 12 keinginan dia. Terus yang karena satu dan lain hal yang mengabulkan keinginan itu akhirnya si Glenn Anggara ini. Nah, setiap keinginannya Sienna itu jadi cerita gitu. Oke. Kenapa judulnya 12 cerita Glenn Anggara bukan 12 cerita Sienna? Karena setiap Sienna mengajukan permintaan tersebut tuh jadi cerita buat Glenn Anggara. Secara tidak langsung permintaan Sienna itu mengubah hidupnya Glenn Anggara. Karena Glenn Anggara ini tuh anak yang manja, anak yang gak punya tujuan, tapi karena dia mengabulkan keinginan Sienna, dia jadi punya tujuan. Setiap dia bangun tidur dia punya keinginan, dia punya tujuan untuk gue harus mengabulkan keinginan keduanya Sienna nih. Yang tadinya dia kalau bangun tidur nggak tahu hidupnya mau ngapain, udah kaya, udah apa. Jadi setiap keinginannya itu melahirkan sebuah cerita untuk si Glenn Anggara tersebut. Pertanyaan terakhir buat aku, ini kemarin tadi cut buat aku ya. Begini ya. Iya, saya matikan aja. Mas kalian nggak berlaku tau gak di sini? Fals di kuping gue. Kalau dibisikin lebih merdu sih, Kak. Coba sini bisikin. Merdu banget suaranya kayak gini. Coba sekali lagi. Di antara kalian siapa yang masih jomblo? Saya Fajar Bustomi. Hari ini saya sedang escort untuk rilis trailer terbaru film saya, judulnya 12 Cerita Glenn Anggara, yang insya Allah akan tayang tanggal 18 Agustus 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Nah, jadi di film ini menurut saya banyak hal baru. Di sini pertama kalinya saya kerja bareng dengan Prilly. Sebelumnya cuma nonton filmnya Prilly. Prilly menurut saya salah satu aktor wanita muda yang sangat-sangat berbakat. Pengalamannya di beberapa film itu, saya pertama nonton film dia yang langsung jatuh cinta itu film Hangout-nya Raditya Dika. Saya suka banget ngeliat dia di situ. Saya sampai bilang, ini anak waktu dulu kan masih muda ya, masih remaja banget gitu. Saya bilang ini anak potensial banget jadi artis wanita Indonesia yang sukses gitu. Di situ kan semi action komedi gitu ya. Nah, sekarang di film saya dia berperan yang biasanya main jadi wanita ceria, di sini dia akhirnya berperan sebagai Sena. Sena itu seorang gadis remaja yang di usianya yang masih muda divonis punya penyakit yang umurnya nggak panjang lagi gitu. Jadi banyak kesedihan di setiap harinya, banyak keceriaan yang akhirnya tertutup karena
situasi dirinya dia gitu. Dan luar biasa bagus banget. Kemarin kita nonton bareng-bareng sama Prilly sama Pak Fares, aktingnya beliau memang dari beberapa tahun yang saya lihat semakin berkembang dan bagus banget, mencuri perhatian semua orang yang nonton sih. Kemudian apa yang akan di-develop dengan kehadiran Prilly ya di film ini? Masih tadi develop Yang kemudian yang baru gitu ya? ya, jadi ya itu yang tadi saya bilang, kalau biasanya Prilly jadi gadis ceria gitu ataupun jadi kisah cinta yang ceria ABG HHI, tapi sekarang di Glenn Anggara ini bukan cerita roncom biasa gitu, tapi penuh makna gitu, banyak pesan gitu. Kita bisa belajar dari 12 permintaannya Sena ini, ya kan? 12 permintaannya Sena. Mengapa kekasih, mengapa jadi begini? Mengapa cerita kita berakhir di sini? Mengapa berjumpa bila tak bisa bersama? Ini luka kecil tapi berdarah di hati. Tak bisa ku tahan lebih lama, bayanganmu terlalu indah. Mengapa kekasih, mengapa jadi begini? Mengapa cerita kita berakhir di sini? Mengapa berjumpa bila tak bisa bersama? Ini luka kecil tapi berdarah di hati. Gue minta maaf atas sikap gue yang tadi. Gue bener suka sama lo. Bagus banget sih acting lo. Shen, gue... Sumpah meyakinkan banget barusan ngomongnya. Tat, bagus banget acting lo. Mengapa kekasih, mengapa jadi begini? Mengapa cerita kita berakhir di sini? Mengapa berjumpa bila tak bisa bersama? Ini luka kecil. Oh, ini luka kecil tapi berdarah di